Kedua, selama sidang berlangsung, hadirin mohon tidak diperkenankan keluar ruang sidang atau keluar masuk ruang sidang. Dan ketiga, selama sidang berlangsung, juga tidak diperkenankan untuk menerima telepon genggam, menerima telepon maksudnya, tetapi boleh uh, melakukan komunikasi via pesan antara atau seperti WhatsApp. Kemudian yang keempat, pada kondisi yang benar-benar darurat, uh, nada dering mohon tidak diaktifkan, termasuk nada dering dengan pesan. Kemudian yang kelima, apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti sidang dengan baik, dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Atla. Untuk selanjutnya, mohon petugas mempersilakan promovendus memasuki ruang sidang. Saya persilakan kepada Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Pada Prof. Atwar, saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum sidang dimulai, izinkan saya menyampaikan pernyataan pendahuluan sebagai Ketua Tim Promotor untuk menghantarkan Saudara Prompendus Ibu Dian Novita. Pimpinan sidang, tim oponen ahli dan representasi guru besar Universitas Pajajaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudari Dian Novita Fitriani yang terdiri dari saya sendiri, Profesor Dr. Akbar Bajari sebagai ketua, yang kedua Profesor Dr. Jenny Ratna Suminar MSc sebagai anggota, dan yang ketiga yang berhalangan hadir pada hari ini Ibu Dr. Nindi Aristi sebagai anggota. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan pesan kami kepada Saudara Prompendus. Saudari Prompendus, sebentar lagi Anda akan mempertahankan disertasi yang telah disusun, dan menurut kami sudah siap untuk dipertahankan mengingat Prompendus telah menempuh berbagai perangkat mata kuliah, seminar usulan riset, seminar hasil riset, dan disertasi. Kami berharap Saudari Prompendus terlebih dahulu memaparkan disertasi ini sebaik-baiknya pada sidang yang terhormat, serta kepada para hadirin dan tamu undangan. Presentasi ini sebagai sebuah pertanggungjawaban akademik dari Saudari Prompendus dan kita sebagai, atau kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat dibanggakan dan dipertanggungjawabkan kepada hadirin. Pimpinan dan sidang anggota promosi yang terhormat, sebelum saya menutup pembacaan pengantar, izinkan menyampaikan riwayat hidup ringkas dari Prompendus. Saking ringkasnya hanya ada 3 paragraf, biasanya 2 halaman. Jadi mempermudah ketua promotor. Saudari Dian Novita Fitriani lahir di Blora pada 6 April 1992 dari pasangan almarhum Pak Warno dan Ibu Supatmi. Saat ini Prompendus merupakan widyaswara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2019. Dalam menjalankan tugas, Prompendus aktif melaksanakan tugas pelatihan dan pengajaran. Selain itu, juga aktif dalam kelompok studi karya studi kedokumentasian Indonesia. Prompendus menyelesaikan program sarjana ilmu informasi dan perpustakaan di Universitas Airlangga pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studi magister ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia pada tahun 2016 dan selesai atau lulus pada 2018.
Komitmen Promopendus terhadap pengembangan ilmu pengetahuan membawanya melanjutkan studi ke jenjang doktoral di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dedikasinya dalam dunia akademik terlihat dari beberapa artikel yang telah dipublikasikan serta partisipasinya sebagai pemakalah dalam berbagai konferensi maupun seminar nasional dan internasional. Dengan pengalaman dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Promopendus memiliki potensi untuk memberikan atau menyumbangkan kontribusi signifikan bagi pengembangan atau perkembangan ilmu komunikasi, baik secara konseptual maupun secara praksis. Hadirin yang kami hormati, kami serahkan saudari Promopendus kepada sidang terbuka Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopendus serta kelayakan Promopendus mendapatkan gelar akademik tertinggi, yaitu gelar doktor dari Universitas Pajajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anwar sebagai Ketua Tim Promotor. Saudari Promopendus, tim promotor telah menyampaikan bahwa saudari telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilakan Promopendus menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudari dapat menyampaikannya dalam waktu 10 menit, ringkas dan jelas. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Yang saya hormati Ketua Sidang yang terpelajar Dr. Ira Mirawati MSI, yang saya hormati Ketua Tim Promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Aswar Bajari MSI, yang saya hormati anggota Tim Promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Jenny Ratna Suminar MSI, yang saya hormati tim komponen ahli yang sangat terpelajar Profesor Dr. Ninis Agustini Dalmayani MLIP, yang amat terpelajar Profesor Dr. Adi Iman Sulaiman SI PMSI, dan yang terpelajar Dr. Dadang Subiana MSI. Dan yang saya hormati representasi guru besar yang amat terpelajar Profesor Dr. Empus Kuswarno MS. Atas perkenannya, saya Derovita Fitriani akan menyampaikan disertasi saya yang berjudul SMONG sebagai Identitas dan Resiliensi Masyarakat Simelu, Studi Etnografi Komunikasi mengenai pewarisan SMONG sebagai memori kolektif dan narasi keselamatan pada masyarakat Pulau Simelu Aceh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Indonesia yang sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, karena berada di cincin api Pasifik dan pertemuan 3 lempeng besar. Berbagai tsunami besar seperti 2004-2018 dan selanjutnya menunjukkan bahwa sistem peringatan dini dan komunikasi bencana formal masih memiliki keterbatasan, terutama bagi masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, Pulau Simelu menjadi kasus krusial, karena pada tahun 2004 ketika tsunami, korban jiwa di Simelu hanya 7 orang. Keberhasilan ini dikaitkan dengan SMONG, sebuah pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi sebagai memori kolektif sejak tsunami 1907. Meski telah diakui secara internasional, SMONG selama ini lebih banyak dipahami sebagai alat mitigasi semata. Padahal SMONG hidup melalui praktek komunikasi budaya seperti cerita lisan, nafi-nafi, dan nandong yang membangun literasi, bencana, identitas, dan resiliensi sejak usia dini. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan SMONG sebagai sistem komunikasi budaya yang hidup dan mengkajinya melalui pendekatan etnografi komunikasi untuk memahami bagaimana memori kolektif, literasi bencana, dan identitas sosial diproduksi dan dipertahankan dalam masyarakat Simelu. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana praktek komunikasi budaya SMONG sebagai medium transformasi pengalaman traumatis kebencanaan menjadi sebuah narasi keselamatan, identitas kolektif, dan mekanisme resiliensi sosial pada masyarakat Pulau Simelu. Secara lebih rinci, fokus penelitian ini diuraikan menjadi 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat Simelu mengekspresikan pengalaman traumanya ke dalam peristiwa komunikasi. Yang kedua, bagaimana pengetahuan lokal SMONG terlegitimasi menjadi narasi keselamatan dalam praktek komunikasi bencana untuk menghadapi bencana. Yang ketiga adalah bagaimana SMONG membentuk identitas dan mekanisme resiliensi
melalui praktek komunikasi budaya pada masyarakat Cimahi. Tujuan penelitian menjawab pertanyaan penelitian yang telah disampaikan. Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya tentang SMOG yang hanya berfokus mengkaji SMOG sebagai pengetahuan fungsional dan belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif melalui komunikasi budaya. Oleh karena itu, penelitian ini fokus menganalisis SMOG sebagai sistem komunikasi budaya, membangun resiliensi bencana dan identitas pada masyarakat Cimahi. Penelitian ini memadukan 4 teori, yaitu konstruksi sosial atas realitas, cultural trauma teori, speech code teori, dan conceptual metaphor teori untuk melihat bagaimana SMOG tetap hidup dan relevan sebagai sistem pengetahuan lokal dalam menghadapi risiko tsunami lintas generasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis untuk memahami narasi SMOG sebagai peristiwa komunikasi yang dibangun melalui interaksi dan relasi sosial masyarakat Cimahi. Pengetahuan dipahami sebagai hasil proses hermeneutik dan dialektik antara peneliti dan partisipan di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Penelitian ini melibatkan 37 informan dari berbagai generasi dan peran sosial, dipilih melalui snowball sampling serta 2 informan ahli. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen di 4 kecamatan di Cimahi yang merepresentasikan variasi geografis kerawanan. Pengalaman tsunami 1907 merupakan trauma kolektif bagi masyarakat Cimahi yang membentuk identitas sosial masyarakat Cimahi. Trauma ini ditransformasikan menjadi pengetahuan kolektif melalui narasi SMOG yang diwariskan lintas generasi lewat komunikasi, lisan, dan seni budaya seperti nandong. Disertasi ini menunjukkan bahwa kekuatan SMOG terletak pada metafora protagonis yang membingkai bencana secara akrab dan tidak menakutkan, berbeda dengan narasi yang biasanya yang bersifat antagonis. Analisis etnografi komunikasi menggunakan kerangka speaking times menunjukkan bahwa narasi SMOG beroperasi dalam 2 mode utama, yaitu mode darurat dan mode edukatif. Mode darurat dicirikan oleh setting yang mendesak, partisipan yang cair, siapapun dapat meneriakkan kata SMOG, tujuan penyelamatan massal, nada tinggi, instruktif, serta norma kepatuhan segera. Sementara mode edukatif berlangsung dalam suasana akrab dan reflektif melalui cerita keluarga, nafi-nafi, nandong, kurikulum dalam sekolah, dan sosialisasi kebencanaan. Dalam disertasi ini mengkonstruksi pola pewarisan pengetahuan lokal SMOG pada masyarakat Cimahi melalui 4 pola. Yang pertama adalah vertikal, yaitu dari keluarga. Yang kedua horizontal, yaitu dari sebaya. Yang ketiga adalah institusional, dari sekolah maupun BPBD. Dan yang keempat melalui budaya, melalui seni dan media. Di Cimahi, SMOG bukan sekedar istilah untuk menjelaskan itu tsunami, melainkan simbol linguistik yang mengobjektifikasikan pengalaman bencana menjadi pedoman sosial dan identitas kepulauan lintas bahasa. Sebagai kode tutur khas, seruan SMOG berfungsi sebagai sinyal bahaya dengan daya direktif yang langsung memicu evakuasi tanpa negosiasi makna. Pengalaman bencana yang berulang membentuk kebiasaan kolektif seperti evakuasi cepat dan kepekaan terhadap tanda alam. Penelitian ini memasuki 2 model literasi bencana. Yang pertama, model literasi informasi bencana pada penyintas tsunami 2004. Dan yang kedua adalah model literasi informasi bencana pada non-penyintas. Yang pertama adalah model literasi informasi bencana pada penyintas tsunami 2004. Model ini tumbuh secara organik dari memori traumatik yang diaktifasi melalui komunikasi komunitas dan diterjemahkan langsung ke dalam tindakan. Model ini menegaskan bahwa penyintas adalah produsen sekaligus menjaga pengetahuan kebencanaan. Model yang kedua adalah model literasi informasi bencana untuk non-penyintas tsunami. Literasi bencana bertumbuh pada informasi eksternal seperti cerita keluarga, media, pendidikan, dan sosialisasi pemerintah. Prosesnya bersifat kognitif dan rasional,
yaitu dari menerima informasi, menyimpannya dalam memori, mencari dan menyeleksi sumber yang saat risiko muncul, lalu menerapkannya dalam kesiapsiagaan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa literasi bencana bersifat dinamis dengan jalur berbeda antara penyintas dan non-penyintas, namun sama-sama menghubungkan memori, kebutuhan informasi, dan tindakan. Berdasarkan dua model tersebut, disertasi ini memajukan sebuah model literasi bencana berbasis pengalaman dan budaya. Model ini menempatkan pengalaman dan memori kolektif sebagai fondasi yang diwujudkan dalam praktek budaya, lalu terintegrasi dalam 3 dimensi literasi bencana, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Integrasi ketiganya menghasilkan kesiapsiagaan yang efektif, reflektif, dan berkelanjutan, sehingga literasi bencana di Simelu bersifat fungsional dan melekat pada identitas budaya masyarakat. Disertasi ini juga mengkonstruksi proses konstruksi identitas masyarakat Simelu. Identitas masyarakat Simelu terbentuk melalui proses sosial dan komunikatif yang dipicu oleh pengalaman berulang menghadapi gempa bumi dan tsunami. Peristiwa besar seperti tsunami 1907 dan 2004 berfungsi sebagai trigger event yang mengguncang bukan hanya tatanan fisik, tetapi makna kolektif, serta memunculkan trauma yang bersifat simbolik dan krisis makna pada tingkat komunitas. Untuk merespons krisis tersebut, masyarakat perlu mengeksternalisasi trauma ke sosial melalui praktek komunikasi budaya, terutama dalam bentuk narasisme. Trauma tidak diekspresikan sebagai bahasa penderitaan, melainkan sebagai bahasa peringatan dan pembelajaran yang dituturkan berulang dalam keluarga, percakapan warga, dan metafora yang akrab dengan pengalaman tersebut. Keberlanjutan semua, terutama ditopang oleh rutinitas komunikasi budaya sehari-hari lintas generasi. Dalam proses ini juga terjadi mini struggle, yaitu kontestasi simbolik. Saudara Prometheus, waktu Anda 1 menit lagi. Baik. Dalam proses ini juga terjadi mini struggle, yaitu kontestasi simbolik tentang bagaimana bencana dimaknai. Berdasarkan seluruh temuan, disertasi ini merumuskan model konstruksi sosial trauma kultural untuk menjelaskan proses pembentukan identitas masyarakat Simelu. Model ini memberikan kontribusi teoritis pada teori konstruksi sosial Berger dan Lachmann dengan memperluas dialektika dalam konteks distraksi, krisis, dan teori trauma kolektif. Kesimpulan dari disertasi ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Simelu mengekspresikan pengalaman traumatis tsunami melalui praktek komunikasi budaya yang intergenerasional dan kemudian memperoleh legitimasi melalui proses objektivasi dan terinternalisasi sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat Simelu. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum sidang dilanjutkan, saya ingin menanyakan kepada tim penguji apakah dapat menerima presentasi dari Saudari Promovendus dan melanjutkan sidang ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, baik, alhamdulillah. Saudari Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudari, maka menjadi tugas Promovendus untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Untuk selanjutnya, saya mempersilakan kepada yang amat terpelajar, Profesor Dr. Atwar Bajari MSI selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Prof. Terima kasih, Bu Ira. Pimpinan sidang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya. Akhirnya sidang di bulan apa sekarang? Februari. Seharusnya Desember kan gitu ya. Tapi karena Perpusnas masih banyak uang kayaknya masih dibiayai kayaknya. Sama seperti yang satu lagi itu teman Anda ya. Nah, jadi berkah ya akhirnya bisa sebelum puasa Anda sudah dokter, jadi lebaran sudah pakai baju dokter ya. Jadi selamat karena keuletan Anda seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga jurnalnya cepat lolos gitu. Dan ada berkah buat kami, buat saya gitu. Satu, jurnalnya dapat poinnya begini, itu poin kinerja itu. Satu lagi yang membuat saya bahagia dengan riset Anda adalah saya mendapatkan undangan internasional gitu gara-gara semua dari Directory Cultural Studies, nggak tahu di Inggris atau di mana tempatnya.
Ternyata Bu Yeni juga dapat gitu, gara-gara semong ini ya. Baru ketawa Bu Yeni, kita dapat undangan dia, tapi yang punya karya ilmiahnya di depan saya. Makanya belum saya jawab sampai sekarang. Karena nggak nyaman juga ya, yang dapat undangannya malah promotornya. Nah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ini sebenarnya mengembangkan konsep ke depan gitu. Anda sebagai peneliti SMONG, sebagai sebuah tradisi naratif pada masyarakat. Anda orang Aceh, bukan kan ya? Tadi sudah sampai itu. Anda bisa bahasa Aceh. Terus menelitinya gimana? Oh, ada asisten, berarti Anda tidak. Peneliti tunggal kalau begitu. Nah, yang saya tanya pada Anda, salah satu tokoh peneliti etnografi komunikasi, terutama etnografi linguistik itu Delheim bisa. Walaupun kita bisa menelusuri sampai James Bradley gitu, tapi Delheim saya paling sesuai. Untuk meneliti tradisi lisan itu memang mengalami sebuah kesulitan, tidak seperti artefak budaya pada semuanya, karena harus ada prasyarat. Pertama adalah praktik-praktik bahasa, praktik-praktik bahasa yang terdokumentasikan. Artinya masih ada orang-orang yang bisa menuturkan itu. Itu yang pertama. Kemudian artefak-artefak arsitektural. Saya kira sulit dipenuhi oleh riset Anda karena hampir semua semong itu ceritanya naratif kan ya, diucapkan dari orang ke orang. Gitu. Kemudian yang ketiga, walaupun masih ada syaratnya yang lain gitu, adalah narasi yang sifatnya diwariskan turun-temurun. Apa itu seperti folklore gitu. Folklore. Folklore dalam orang Sunda misalnya contohnya adalah tata rucingan, itu folklore ya. Tebak-tebakan itu folklore atau cerita dongeng itu folklore. Nah, itu harus terpenuhi kata Delheim. Kalau saya melihat dari riset Anda gitu, kelihatannya 3 poin ini tidak seluruhnya terpenuhi. Salah satunya misalnya artefak arsitektural, gitu. Misalnya bangunan itu bukan hanya bangunan rumah, tapi tersimpan dalam dokumentasi, apakah itu kitab atau apa gitu ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda mengisi kekosongan itu di dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk etnografi SMONG secara keseluruhan yang saya sebut sebagai etnografi linguistik? Itu ya, bagaimana tuh Anda mengisi kekosongan itu sehingga menjadi lengkap sebagai sebuah pendekatan etnografi linguistik atau etnografi komunikasi. Dan kalau bisa diberi contoh dengan bahasa Aceh sih, cuma saya nggak bisa ya. Ada orang yang diwawancarain di sini, nggak ada juga. Wah, undangan kita penuhi apa enggak ya Bu ya? Karena kurang lengkap gitu. Oke, dijawab aja yang satu ya. Gimana Anda mengisi lengkap? Silakan. Untuk karena memang Semong ini sebenarnya inti narasinya adalah menceritakan tsunami 1907 dan bagaimana cara mitigasinya. Nah, benar memang apalagi saya di sana juga tidak dengan mudah menemui orang menarasikan karena itu memang berkembang secara organik dalam keluarga. Waktu itu juga pertunjukan Nandong Semong juga tidak ada karena eventual, eventnya hanya pada Desember ketika peringatan tsunami. Nah, akhirnya saya mencoba untuk bagaimana membuat ini semakin trusted gitu ya. Yang pertama adalah saya menelusur sebenarnya istilah Semong ini muncul sejak kapan. Saya menemukan dari naskah tahun 19 sebelum 19 antara 1906 atau 05, jadi sebelum adanya tsunami 1907. Di situ di bahasa Banda disebutkan bahwa itu adalah air pasang, tapi namanya bukan semong tapi sermon gitu dalam bahasa Siberut. Selain itu juga ada artefak-artefak yang menjadi bukti bahwa 1907 itu memang terjadi tsunami. Itu yang membuat masyarakat juga percaya dengan narasi-narasi Simelu. Salah satunya adalah adanya makam di depan masjid pertama di Simelu yang dipercaya bahwa itu adalah makam salah satu korban. Karena di situ ditulis 1907. Selain itu juga ada yang namanya batu salapan yang awalnya harusnya 8, tapi di situ tinggal 7. Dan dipercaya bahwa yang satu itu waktu itu kena tsunami 1907 seperti itu. Jadi itu beberapa artefak yang menguatkan bahwa sebenarnya narasi Semong itu memang benarnya
salah satunya selain itu kenapa ini mungkin kalau folklore itu biasanya dari mitos, legenda gitu yang kebenarannya itu belum tentu benar gitu. Nah ini bedanya adalah cerita ini berdasarkan fakta dari 1907 itu. Jadi ini akhirnya benar tadi artefak-artefak itu yang membuat menjadi sebuah bukti bahwa memang cerita-cerita dari Smong itu benar adanya gitu. Dan Anda yakin gitu, bahwa saya bisa memenuhi apa namanya etnografi, artinya bisa mengatakan ini sebagai sebuah pendekatan etnografi penuh gitu. Oke, tinggal nanti dibuktikan secara publikasi aja ya. Bagaimana mengisi kekosongan pendekatan etnografi, khusus etnografi linguistik dan komunikasi, jika narasi itu lebih banyak dominan secara narasi verbal dan minim artefak-artefak fisik atau artefak arsitektural. Terima kasih. Profesor Dr. Akbar Bajari atas pertanyaan dan konfirmasi tadi yang diajukan. Selanjutnya saya persilakan kepada yang amat terpelajar Dr. Jenny Ratna Suminar MSI selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saudara Dian Vita, yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu penampilan Anda hari ini dengan kebaya Indonesia, inilah Putri Indonesia. Cantik sekali. Baik, Saudara Promovendus, Smong ini jika kita lihat dari perspektif ilmu komunikasi, ini bisa dikategorikan sebagai media dan pesan itu sendiri, betul ya? Nah, karena sejarahnya dari tahun ketika tsunami 1907, barangkali Anda mendapatkan cerita tentang bagaimana Smong bekerja dari masa ke masa. Sampai kejadian kemarin Aceh dengan banjir bandang, mungkin nggak ke Sumeneb, tapi barangkali Aceh dan sekitarnya, apakah Smong ini juga works untuk menghadapi kondisi bencana seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam eksplorasi penelitian saudara di lapangan, ceritakan bagaimana Smong bisa bekerja efektif dengan requirement seperti apa, dengan situasi kondisi seperti apa. Itu saja, silakan. Baik, terima kasih Ibu Profesor Jenny. Izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Smong itu diklasifikasikan antar lintas generasi. Yang kedua adalah Smong bisa berjalan dengan seperti apa di Bandung. Yang pertama adalah dari masa ke masa, karena Smong ini memang lahir dari cerita tsunami 1907, di mana sebenarnya ini penyintas 1907 yang menceritakan pengalamannya. Nah, makanya dari sini, dari disertasi ini saya menangkap bahwa ada trauma yang sebenarnya memicu mereka untuk menceritakan dan ingin bahwa generasi selanjutnya itu tidak mengalami hal yang sama. Karena waktu itu 1907 mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena waktu itu baru tahu yang namanya tsunami seperti apa. Nah, seperti pewarisan seperti itu terjadi terus-menerus dalam lingkup keluarga karena memang belum ada media. Nah, yang menjadi tantangan memang ketika masuknya media dan menghadapi masyarakat atau anak generasi muda yang tidak mengalami tsunami. Itu mereka tidak punya gambaran. Namun di sini dikuatkan oleh media-media yang memberitakan tentang tsunami 2004. Jadi mereka mendapatkan cerita dari orang tua, lalu dikonfirmasi dengan media-media yang mereka lihat bahwa tsunami itu benar ada, dan mereka tinggal di daerah yang memang rawan tsunami seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi Aceh yang saat ini? Sebenarnya kalau untuk Smong sendiri memang spesifik untuk gempa bumi dan tsunami, tapi kita bisa mengambil secara konseptualnya bahwa setiap daerah itu sebenarnya memiliki kearifan lokal masing-masing, pengetahuan lokal masing-masing ketika masyarakatnya itu memang belajar dari alam. Itu sangat efektif untuk mitigasi bencana daripada dengan mitigasi bencana secara formal menunggu instruksi pemerintah dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kita sebagai masyarakat itu memiliki kepekaan terhadap alam.
Lalu yang ketiga, lalu bagaimana treatment semua bisa berjalan secara efektif untuk generasi dari generasi. Sebenarnya, nah ini yang sebenarnya menjadi orang-orang itu menganggapnya harusnya tsunami mengganti semua gitu. Padahal sebenarnya kita tidak harus fokus pada istilahnya, tapi makna yang tergantung dalam semua itu sendiri, dan tidak boleh kita harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi ketika generasi muda itu memang sudah melek digital, kita tidak bisa menghambat mereka atau melarang mereka untuk akses digital, tapi bagaimana perkembangan media, perkembangan teknologi informasi itu bisa melengkapi pengetahuan lokal yang organik tumbuh dari masyarakat lokal itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih, dan sedikit saja saya juga mendapat undangan karena tulisan Anda itu tentang SMOG ke Paris untuk menjadi pembicara, dan saya ingin menawarkan kepada Perpusnas kalau mau mensponsori mendampingi saudara dia. Siap saya. Baik, terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Prof. Jadi Ratna Subinar. Oke. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilakan pada Profesor Dr. Engkus Kuswarno sebagai representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan. Sudah banyak coret-coretnya sepertinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Saudara Promovitus, saya lanjutkan pertanyaan dari tim promotor Anda. Tapi sebelumnya komentar dulu, ini artefak Anda. Anda lahir di Blora, S1 di Surabaya, S2 di Jakarta, S3 di Bandung. Jatinangor gitu. Lalu kemudian tim promotor Anda dapat undangan di Prancis. Ini luar biasa ya. Jadi gara-gara SPONG ini ternyata Anda cukup populer untuk bisa berkeliling paling tidak nama Anda gitu ya. Dan itu bisa didokumentasikan di Perpusnas. Kira ini menjadi iklan artefak Anda. Nah, sekarang saya cerita ingin mendapatkan cerita lebih lengkap tentang artefak SMOG ini. Anda menggunakan studi etnografi komunikasi. Nah, pada umumnya tradisi yang berkembang di studi etnografi komunikasi itu adalah masyarakat tutur, yang sebenarnya tidak terlalu dibatasi oleh batas wilayah geografik. Yang penting dengan masyarakat tuturnya sama. Karena itulah ada perkembangan berikutnya dengan pemanfaatan teknologi, misalnya etnografi. Ya, masyarakat tuturnya dalam dunia digital. Nah, untuk kasus yang terjadi di Aceh ini, di Sinelu ya. Iya. Karena huruf E dan U bahasa Sunda itu gitu ya, jadi agak pusing. Aceh kan, Aceh, Sunda dan Madura kurang lebih sama dengan Bali, E dan Bali gitu ya. Oke, untuk masyarakat di Aceh ini dengan pendekatan yang digunakan untuk menggali apa yang terjadi di situ, kan ada peristiwa berulang tuh dari 1907 sampai sekarang itu dalam periode tertentu. Di situ ada ujungnya, kalau dalam tradisi etnografi merujuk pada Heinz General Speaking, itu ada satu yang ujungnya masyarakat itu, walaupun dengan tradisi lisan itu sebenarnya minim artefak. Jadi perlu menjadi catatan juga, tadi promotor Anda menyebutkan artefak dalam arsitektural, ya salah satu. Tapi pada umumnya kalau masyarakat tutur dan budaya lisan, seperti di sini ada di Jawa Barat, Kampung Naga, itu tidak ada dokumen artefak apapun kecuali rumah arsitektural tadi. Tetapi kalau dalam segi kebahasaan atau budaya dalam bentuk yang lisan, itu juga tidak terdokumentasi. Jadi yang pertama saya ingin tahu apakah ada artefak dalam bentuk tulisan berupa seperti tulis Anda yang kita tuliskan berupa atau kitab apa yang dituliskan. Kemudian yang kedua, mereka
Kalau masyarakat itu mereka punya kemampuan untuk bisa bernarasi dengan daya ingatnya. Dan itu adalah menunjukkan ada salah satunya kompetensi. Dan dalam ini saya belum mendapatkan gambaran bagaimana kompetensi mereka menghadapi ini. Jadi ketika membaca alam yang disebutkan bukan tsunami, tapi dulu apa namanya? Sebelumnya sebelum smog. Itu di dokumen Belanda Tremon ya, itu ada nama berubah dan sekarang ini smog. Sama juga dari huruf S, tsunami, S gitu ya, mungkin mendekat gitu. Mungkin kita jauh lebih akurat namanya itu dibanding dengan belakangan namanya tsunami. Iya. Nah itu bentuk dokumen seperti itu. Nah ini kompetensi mereka pada penduduk itu punya kemampuan untuk bisa mendengar alam. Proses komunikasi kan bukan yang bicara dengan alam, tapi mendengar. Ya seperti saya mencoba buat tulisan ketika alam bicara kita tuli. Jadi kita ini tuli. Nah beberapa orang kak di acara itu yang tuli, yang tidak bisa mendengar suara alam ini, sehingga ujungnya ada komunikasi yang bisa temukan di situ. Dua hal itu silakan. Ya. Terima kasih Prof. atas pertanyaannya. Jadi saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama adalah apakah ada artefak dalam bentuk tulisan gitu ya. Selain tadi dokumen dari Belanda, saya juga menelusur surat kabar langka, karena ini kan menceritakan tentang pengalaman yang terjadi secara nyata 1967. Jadi saya mencoba mencari dari surat kabar langka karena kebetulan saya juga orang berusaha, sudah dapat akses terkait itu, dan saya mendapatkan beberapa lumayan banyak berita yang menjelaskan bahwa 1967 memang terjadi tsunami besar di Tuvalu, dan itu hampir 70% penduduknya meninggal seperti itu. Selain itu mungkin dengan beberapa temuan juga akhirnya mungkin ini tidak ada naskah secara formal gitu ya Prof. Namun sebenarnya masyarakat itu akhirnya berkembang karena seperti mereka kadang mau menemukan binatang atau bukan bangkai kayak artefak dari laut yang harusnya itu ada di laut gitu, namun mereka temukan di daratan. Nah ini bagi mereka adalah ini menguatkan bahwa 1997 memang terjadi tsunami seperti itu, karena memang sudah tidak ada penyintas tsunami 1997 seperti itu. Itu beberapa artefak yang saya temukan. Nah, akhirnya sekarang oleh masyarakat mereka membuat nandong smong, jadi narasi itu dibuat dalam bentuk budaya, dalam bentuk senandung yang menceritakan tentang narasi tentang bagaimana tsunami 1997 dan apa yang harus dilakukan. Selain itu pemerintah juga membuat tubuh smong. Nah ini mungkin akan lebih berkembang lagi ke depannya bagaimana narasi smong ini akan tetap hidup di masyarakat Timur. Lalu yang kedua, bagaimana kompetensi komunikasi gitu. Nah ini yang menarik dari masyarakat Timur, memang mereka narasi ini itu berkembang secara organik. Jadi bukan dari budayawan atau tokoh masyarakat yang menginstruksikan dari atas, tapi dari masyarakat bawah yang mengalami tsunami 1997 yang diceritakan dalam lingkup kecil sebenarnya, dalam lingkup keluarganya masing-masing. Namun yang menarik ini saya menarik karena dari satu ujung pulau ke ujung pulau satunya narasinya sama Prof. Intinya sama, pesannya sama bahwa jika ada gempa kuat, air laut surut, segera lari ke bukit seperti itu. Nah, ini saya melihat bahwa di sini kenapa narasi ini benar sama. Setiap saya tanya, oh itu kan dulu orang tua, nenek moyang seperti itu gitu. Karena saya melihat ternyata ini ada kekhasan dari masyarakat kepulauan kecil, karena di sana hanya satu kabupaten, 10 kecamatan, dan ini agak terpencil karena termasuk pulau terluar di Indonesia. Jadi minimnya hiburan, jadi kekerabatan kuat, jadi cerita-cerita itu akan lebih mudah tersampaikan. Makanya antara cerita satu di ujung pulau dengan ujung pulau yang lain itu sama seperti itu. Nah, jadi kompetensi komunikasinya biasanya dari orang yang dianggap tua. Gitu. Namun ini juga menjadi sebuah tantangan ya Prof, untuk saat ini anak muda kayaknya jarang untuk mau mendengarkan
apa yang dikatakan oleh orang tua seperti itu. Nah, sekarang mulai dikemas lah dengan berbagai bentuk seperti komik Simong, seperti YouTube yang kartun-kartun Simong seperti itu yang mungkin akan lebih relevan dengan generasi muda saat ini. Jadi dokumen tertulis itu menjadi sebuah bagian hiburan dan budaya Iya. bukan karena tsunami-nya yang jadi hiburan. Ya kan? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kepada Ketua. Prof. Empus atas pertanyaan dan konfirmasi yang sudah diajukan. Baik, kita beralih kepada tim penyangga, kepada yang amat terpelajar, Profesor Dr. Ninis Damayani. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan selaku opinion ahli. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Saudara Prof. Vendus, saya biasa manggilnya Mbak Dian. Selamat sudah SPD ya, Mbak. Insya Allah lancar. Baik, ada beberapa hal yang mungkin harus dikonfirmasi ya. Pengetahuan lokal memang sekarang nampaknya banyak dilirik ya. Kalau kemarin baca di penjelasan di televisi, itu katanya Kementerian Perhutanan akan menggunakan kearifan lokal atau pengetahuan lokal untuk menjaga hutan. Tapi banyak pamalinya kali ya. Oke. Kemudian yang kedua, BRIN kemarin juga membimbing mahasiswa S2 dari BRIN. Mereka punya kumpulan atau koleksi ya tentang kearifan lokal. Tapi caranya adalah mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi nanti ada jam-jawokan mantra sampai begitu ada, mereka punya, tapi nggak usah baca kayaknya. Pelet kayak gitu tuh punya. Jadi masyarakat itu mengumpulkan dan BRIN sudah punya. Mungkin perpusnya sudah punya ya, Pak Joko ya punya. Jadi kita bisa cari kemana aja. Nyampe gampang berarti sekarang ya. Sudah terbuka kan internetnya. Oke. Tapi pertanyaan tentang santet ya. Pertanyaannya adalah gini, kalau semua orang atau masyarakat sudah mulai sadar bahwa ternyata pengetahuan lokal di Indonesia yang begitu banyak itu perlu. Nah, kalau menurut peneliti atau Promovendus, kenapa pengetahuan lokal itu harus dipreservasi? Kita pakai bahasanya ilmu information and life science ya. Kenapa pengetahuan lokal harus dipreservasi? Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara terbaik untuk mengkomunikasikan pengetahuan lokal dan hal ini tentunya semuanya di kalangan masyarakat. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Medis. Izin menjawab. Untuk yang pertama adalah mengapa penting pengetahuan lokal kita preservasi gitu. Nah, setelah saya meneliti tentang smog di Simelu ini, saya melihat bahwa sebenarnya masyarakat itu dimanapun sebenarnya jika lebih peka terhadap lingkungannya, dia akan muncul pengetahuan lokal itu, karena pengetahuan lokal ini bisa dibilang bisa dikatakan bahwa pengetahuan itu akan sesuai dengan konteksnya gitu, dan belum tentu sama dengan konteks di daerah lain. Misalnya saja ketika di Simelu itu kan didahului dengan gempa kuat air laut surut, ternyata berbeda di Nias seperti itu. Di Nias ketika itu saya waktu itu diskusi dengan Siti di BRIN bahwa di Nias itu tidak didahului dengan gempa kuat, tapi gempanya mengairun, tapi ternyata terjadi tsunami juga gitu. Bahwa berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa masing-masing daerah itu sebenarnya punya kekhasannya masing-masing, dan ketika masyarakatnya itu peka, itu akan lebih efektif untuk menyelamatkan mereka khususnya dalam proses bencana. Nah, ini kenapa juga kita mungkin melalui informasi time, kenapa kita harus preservasi pengetahuan lokal, karena ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di daerah tersebut gitu, karena itu masalah-masalah itu biasanya bersifat lokalitas gitu, dan itu akan lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing. Nah, dan ini untuk tantangan itu tadi mungkin kalau kita hanya narasi lisan, kemampuan bercerita akan mengalami perubahan,
Kalau kita di dokumen Ibu fixity gitu. Jadi dokumen yang lebih kuat adalah ketika dokumen itu dipresentasi dalam bentuk tulisan seperti itu, agar nilainya tidak berkurang. Untuk yang kedua, bagaimana kita mengkomunikasikan SMOM kepada masyarakat. Sebenarnya ini juga sudah dilakukan oleh masyarakat dengan mengemasnya dengan berbagai produk budaya, masuk dengan Nandung SMOM, di mana Nandung SMOM ini memang kalau dari asal bahasanya memang dalam bahasa Simelu, bukan bahasa Aceh, mereka punya bahasa tersendiri, bahasa Devayan, tapi mereka juga mengemasnya dalam bahasa Indonesia dengan berbagai genre musik seperti itu, karena disesuaikan dengan peminat gitu. Jadi kalau senang nando kan mungkin orang-orang generasi tua, tapi kan anak muda apa sih, bosan gitu ya. Jadi ini disesuaikan konteksnya seperti itu. Jadi sekarang mulai dikemas dalam berbagai budaya, tapi tetap menurut saya mempertahankan dalam konteks keluarga itu juga penting, karena warisan dalam keluarga itu salah satu pola warisan yang cukup kuat dalam masyarakat di sini. Sekian. Terima kasih. Pimpinan sidang. Yes. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada yang terpelajar Dr. Dadang Sugiana selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan. Silakan, Pak. Terima kasih, Ketua Sidang. Saudara Promovendus, hasil riset Anda itu cukup menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Dan ini memang sudah banyak sebetulnya riset-riset di tingkat doktoral yang mengungkapkan realitas kearifan lokal berkaitan dengan mitigasi bencana atau hal yang lain. Dalam tradisi atau budaya Sunda misalkan juga ada itu kearifan lokal ketika seorang ibu melahirkan bayi, mungkin Prof. paham betul, ada tradisi beluk, ya, semalam suntuk, saling nyanyi, kemudian ada wawacan dan lain-lain gitu kan. Tapi itu tidak terkait langsung dengan bencana alam. Kalau bencana alam justru di dalam tradisi Sunda yang sekarang mungkin sudah hilang gitu ya. Kalau ada gempa bumi atau lini, ya, lini itu biasanya tradisinya adalah menabuh lesung ya Prof. Tutunggulan rame-rame yang membuktikan bahwa kita ini masih ada, masih hidup. Tolong lininya segala mungkin seperti itu. Pertanyaan saya tidak ada kaitan dengan itu, gitu ya. Tapi berkaitan dengan riset saudara Promovendus. Sebuah riset kualitatif, kan, apakah etnografi ataupun yang lain-lain, idealnya adalah berkaitan dengan theoretical generating, berkaitan dengan upaya katakanlah mencerahkan teori atau justru juga melahirkan teori baru. Jadi pertanyaan saya pertama adalah, kalau memang hasil riset ini bisa mencerahkan teori yang sudah ada, atau mungkin juga bisa melahirkan cikal bakal teori, memang di sini sudah ada model konstruksi ya. Gitu. Apakah hasil ini juga menghasilkan konsep-konsep baru berkaitan dengan mitigasi bencana, atau katakanlah proposisi baru atau tidak? Kalau tidak, mengapa? Kalau iya, seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, itu kan, di dalam mengajukan saran itu, saudara Promovendus itu dengan yakin bahwa katakanlah tradisi SMOM itu dalam rangka katakanlah melakukan mitigasi bencana itu dianggap sebagai sebuah best practice ya kan, gitu. Jadi best practice dari literasi bencana lokal yang dapat dijadikan model untuk wilayah lain di Indonesia. Jadi di sini Anda mengusulkan atau menyarankan perlu ada integrasi SMOM ini dalam kebijakan kebencanaan nasional. Bagaimana mungkin hal itu Anda rekomendasikan, sementara tradisi SMOM itu sangat-sangat bersifat lokal? Tolong dijawab dengan tegas. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dadang izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama adalah apakah ada konsep baru dan mengapa ini muncul? Konsep baru yang saya temukan dari disertasi saya adalah tentang metafora protagonis. Jadi konsep ini belum ada sebelumnya. Apa sih metafora protagonis? Bagaimana masyarakat ini mengemas dalam bahasa metafora, tapi dalam
dalam positif, dalam sudut pandang yang positif. Seperti apa sih? Jadi mereka itu membuat syair di mana syairnya berbunyi semong domek-domekmu, itu air tsunami adalah air mandimu, linon uak-uakmu, saya bisa dengar. Linon uak-uakmu, bahwa gempa bumi adalah ayunanmu, lalu petir adalah cahayamu, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana bencana yang biasanya kalau kita baca bencana itu kan monster gitu ya. Itu sebenarnya mungkin ditujukan agar orang itu takut gitu, dimetaforakan sebagai monster. Tapi di sini yang menarik, mereka memetaforakannya dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka gitu, sehingga mereka itu dekat gitu dengan bencana. Nah, karena hal ini juga dilatar belakangi kondisi geografis dari Pulau Simalu yang selain jadi jalur megatrust juga memang sangat sering terjadi gempa. Bahkan saya ketika di sana, saya sudah dari awal di warning bahwa nanti kalau ada gempa tidak perlu keluar, karena memang mereka sudah terbiasa gitu. Nanti kalau keluar malah jadi malu karena nggak ada yang keluar gitu. Jadi mereka mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Pada kekuatan sekian mereka baru keluar dari rumah, karena mereka memang sudah menyesuaikan rumahnya dengan bangunan semi permanen. Jadi menurut mereka sudah aman seperti itu. Jadi itu tadi konsepnya adalah tentang metafora protagonis. Lalu yang kedua adalah bagaimana saran terkait best practice sebagai best practice untuk diterapkan pada kebijakan nasional. Sebenarnya bukan secara spesifik tentang semuanya, tapi secara konseptualnya, bahwa bagaimana masyarakat di masing-masing daerah itu mempunyai pengetahuan lokalnya masing-masing. Nah, sebenarnya ini sudah ada di dokumennya United Nations, bahwa mereka sudah menyebut tentang kearifan lokal di dokumen tentang kebencanaannya mereka gitu. Lalu tinggal bagaimana pemerintah daerah menyusun secara petunjuk kebijakan secara teknisnya dengan menyesuaikan di konteks daerahnya masing-masing. Oke, jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa dari sebuah bencana itu kan ya bukan larut dalam katakanlah suasana duka lara. Di sini Anda menegaskan bahwa tradisi Smong ini akan mampu mengubah trauma akibat bencana menjadi pengetahuan, itu kan ya. Dan itu yang bisa diterapkan gitu, pada daerah-daerah lain walaupun tidak serupa bencana. Gitu ya? Ya baik, bagus, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Dadang Sugiana. Selanjutnya saya persilakan kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Adi Iman Sulaiman selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, kemudian yang saya hormati para promotor dan co-promotor, yang saya hormati juga kepada para open ahli, mobil khusus kepada Prof. Kuswarno. Ini saya ikut grogi, Prof. Karena ini nostalgia saya 20 tahun yang lalu, saya diuji oleh beliau rangkap sebagai promotor saya, S2, S3. Cuman saya produk Unpad di Pati Ukur, beliau-beliau ini adalah guru-guru saya apa, jadi ikut grogi daripada Profedus. Sehingga ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya. Baik kepada hadirin yang saya hormati juga, yang berbahagia, Profedus, ya. Satu pertanyaan saya bagi Anda. Tentang temuan ini kan sebetulnya tadi semua disebutkan tradisi lisan, dongeng, gitu kan, dia tutur dan senandung dan sebagainya sebagai bentuk bagaimana literasi kebencana ini dikemas dalam bentuk lebih edukatif, gitu ya, lebih persuasif. Nah, saya menemukan di halaman 91, balik lagi tapi jangan dibuka lagi. Ada sekitar 10 informan, walaupun itu informan tambahan, yaitu dari kalangan generasi muda. Saya ingin tanya ke Prof. Fendus, apakah konstruksi sosial yang sudah diteliti dari 10 informan generasi muda ini terhadap simule ini gitu ya? Oke. Itu bagaimana temuan dari Prof. Fendus? Itu pertama. Kedua,
Mungkin saya lanjut saja ke saran. Mungkin saran saya, karena di sini ada dari Kepala Perpusnas, kemudian juga sebagai profesi di sana. Kenapa Promovendus tidak membuat buku? Tadi Promovendus sempat menyinggung begitu ya, bahwa artefak kekiniannya selain artikel jurnal, apalagi para promotor akan diundang untuk ke Prancis, konferensi, itu dihasilkan salah satu buku juga. Jadi disertasinya dibikin buku, nanti ada di Perpusnas, dan beliau-beliau bisa menjadi kata pengantar menjustifikasi hasil temuan dari Promovendus. Saran saya seperti itu. Terima kasih untuk Promovendus untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Adi. Dijawab terkait tadi generasi muda, ada memang saya mewawancarai sekitar 10 generasi muda dengan mereka yang tidak memiliki pengalaman menghadapi tsunami 2004, jadi dari usia 23 sampai dari 11 sampai 23. Kenapa? Karena memang saya ingin melihat bagaimana keberlanjutan narasi ini pada generasi muda seperti itu, lalu bagaimana sih mereka tetap efektif, bagaimana semua itu tetap efektif buat mereka. Nah, yang pertama adalah mereka itu memang sudah tersosialisasi sejak kecil. Selain dari tadi dari pewarisan di keluarga, selain itu juga karena mereka tinggal di daerah yang mereka sadar dari kecil bahwa daerahnya itu rawan gempa, rawan tsunami seperti itu. Itu sosialisasi yang sudah mereka dapatkan sejak kecil. Jadi ketika mereka ditanya dari kecil pun mereka tahu bahwa kalau ada gempa kuat harus lari kemana? Ke bukit. Bukitnya mana? Yang itu. Kenapa nggak yang itu? karena yang itu jalannya jelek, jadi harus lewat yang itu. Jadi memang dari kecil mereka sudah tersosialisasi dari lingkup keluarganya. Jadi ketika tsunami 2004 ada seorang orang tua yang cerita bahwa mereka itu tidak bingung mencari anaknya karena nanti pasti akan ketemu di bukit seperti itu. Jadi inilah yang sosialisasi sejak usia dini, inilah yang menjadi bagaimana narasi semua ini semakin kuat di atas. Yang untuk sarannya terima kasih. Sebenarnya pengen tapi nanti nggak lulus. Bukunya setelah lulus saja nggak apa-apa disusunnya begitu. Saya siap jadi editor. Terima kasih Ibu Presiden, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adi Iman Sulaiman. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan serta konfirmasi dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada para penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim penguji untuk memberikan penilaian di ruang rapat. Saudari Promovendus serta para hadirin dipersilakan untuk istirahat. Sidang ditutup sementara. Nggak apa-apa, aman. Suara aku kan kasih pakai Kamu record nggak tadi? Kamu record nggak? Iya. Oh, bagus. Iya, dah. Dari jam dulu.
Jadi pertanyaannya ini yang tadi membagikan enggak dia harus oh ya bosnya ya bukan kesalahan ya gitu katanya kalau misalnya itu misalnya ujian aja kalau benar-benar kalau ya iya, apa siap. Oh, pakai panas juga nanti. Siap bukan panas lagi. Laki-laki ya. Maksudnya di antara pembicaraan yang kalau dia aja selamat pagi silakan dengan kata ibu terus ini juga lagi dia bilang gini sama dulunya sama aku. Dan aku sering ngomongin di kelasnya gitu. Terus kata dia, bahkan saya orang itu kok hari ini ya kalau kalau misalnya mulai dari dia merasa dia punya kebiasaan. Cuman kan kayak metode atau apa kan dia mengatakan karena menurut dia aku sering ngomong buat apa disimpan nggak digunakan gitu dia kayaknya sama ketika itu memang bisa aja sih memang apabila tidak apa namanya nilai
Sarannya Bapak ini kan siapa yang dokumentasi dan lain itu sekarang itu namanya berarti jangan sama masih kita udah ngomongin yang lain aja. Iya di sini baca dulu udah ada lalu bikin kesalahan kata ini ya tadi kita lain orang kopinya kirain bahwa boleh ngopi sama kalau nggak masuk banget sampai jalan salah tempat hari kata lagi nah yang warnain kasih kecil kan di PR ini awal-awal di PR itu kan cuma sendirian ya. Mahasiswa, mereka tidak ilmu, tapi nanti tertarik sama kepustakaan nanti. Jadi memang mahasiswa. Kalau misal kita punya seorang atau lebih misalnya kan kita kan waktu itu dengan terakhir kan ini kayaknya masih butuh pengembangan bahan. Tapi kita jawab iya nak? Saya pikir ya, iya. Kalau nggak mau udah mulai ngomong kayak gitu.
Habis tolong ya. Pegangin ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak mau umuman. Nggak usah. Nggak apa. Itu yang penting. Ini ada backup nih. Kita cuci kan. Ya, tulis. Tapi kamu boleh tanya sedikit ya Pak? Iya, boleh. Waktu naik tadi tiket punya ini kok ada kayak uang-uang apa-apa itu kayak Itu namanya lab, kita punya lab namanya Ecom Heritage. Ecom Heritage itu karena di Jepang itu kan banyak ya riset ya dan mahasiswa dosen satu segala yang memang concern terhadap kearifan lokal ada labnya khususnya itu itu biasa syuting ya. Jadi kita tuh punya TV komunitas dipakai dari newsroom, lab newsroom, fotografi, lab radio itu juga ada. Kita memang panggil dengan komunitas gitu. Pengennya seperti itu. Kita punya dua lab team ada siaran komunitas. Ada di tonton juga di YouTube juga ada, termasuk Ecom Heritage Knowledge Heritage Knowledge apa gitu ya, center gitu itu dimaksudkan supaya ini dari komunikasi, film, perpustakaan dan menyimpan itu dari artefak atau karyanya di lab itu masuk mendampingi mahasiswa. Iya, optimal kan? Udah tahu. Itulah Bapak Nakal tadi kan saya mulai ngerasa dia Masuk aja nggak apa-apa. sampai keluar Pak. Gitu. Jadi teknik debat itu Kalau tadi lewat segitu, kita cuma kelihatannya luarnya aja. Itu tuh bagian dari perpustakaan. Cuman dipakai sekilas supaya dipakai untuk penting, masuk menyimpan koleksi-koleksinya. Siapa yang komik yang dikarya itu gimana? Jadi masih debatable sih apakah disebut heritage ataupun juga gitu ya. Cuman harapannya ke situ. Badannya kan ada apa kayak warisan Udah ya. Ecom Heritage sih. biasanya warisan jadi apa ya? Iya. Makanya kayak Mbak yang ini bagusnya di sini bisa simpan itu. Tapi bisa menjadi gambaran buat teman-teman Ecom. Misalnya ada masalah yang kan saya juga lagi ambil informasi ya. Kalau di semester akhir dia bikin lihat TK animasi misalnya gitu, podcast kayak gini kan masih harus batas riset. Animasinya itu. Tadi apa? Anak-anak kecilnya kan contohnya. Satunya kayak beberapa itu yang lagi saya ini
kali dia meneliti bikin karya ya, karya mengenai literasi lingkungan. Jadi supaya jangan buang sampah laut ke sungai. Artinya benar-benar kan nggak mungkin kita ceramah pakai aplikasi, nggak mungkin. Kalau dengan animasi itu mereka masuk. Jadi itu kita bimbing mahasiswa supaya bikin animasi yang bisa buat anak-anak. Tapi nggak cukup animasi, karena ini karya kelompok 2 orang. Satu lagi, Pak, aku mau bikin game. Ini literasi ini diajarkan dalam bentuk video, mereka nonton nanti. Kemudian mereka bikin satu lagi itu develop yang sebagai game. Game itu ini sampah maksudnya apa? Jadi ini kamu kalau nemu ini di jalan, buangnya di mana? Kalau kamu misalnya apa namanya, arti dari katakanlah laut itu sungai buat kamu apa? Jadi mengukur kesehatan mereka. Semua tapi game online, jadi game melalui website. Bagus, karena saya yang membimbing mereka dalam kalau mereka mampu untuk membuat apa namanya sendiri laptop mereka, kalau mereka sarana prasarana itu boleh pasti. Kira-kira terus produksi fotonya, animasinya, gitu boleh. Kita memang komunikasi. Keuntungannya kita di komunikasi itu kan gitu ya. Ada gitu. Dari sisi komunikasi Siapa? kita jadi dari tadi kan penulis kan. Jadi lainnya saya itu apanya? Pertukaran informasinya, yang bagaimana insightnya itu diisi tentang seleksi. Dan ada juga bagus. Aplikasi untuk misalnya masyarakat yang lain. Ini pola pertukarannya mungkin bisa disampaikan. Bukan naskah apa semuanya ya, tapi pola mengkomunikasikan. Mereka menyerap informasinya. Satu orang satu. Perjalanannya saya cuma mau penelitian ya kayak ya nanti kalau mungkin saya akan juga mah jaga macam nanti main-main. Udah. Pembacaan yudisium sidang promosi doktor atas nama Dian Novita Fitriani akan dimulai. Dewan penguji sidang memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, tim promotor, representasi guru besar dan tim penyangga, serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan Romo Venus dipanggil untuk memasuki ruang sidang.
Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai seminar hasil riset, penelaahan disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium dengan pujian. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya apabila ada kekeliruan. Atas nama Rektor Universitas Padjadjaran, saya ucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Amin. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekadar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi atas nama saudara Dr. Dian Novita Fitriani. Saya persilakan kepada ketua promotor. Biasanya ada fotonya di sana. Boleh yang akan mengambil dokumentasi, yang mau mendokumentasikan, boleh ke sama lurus dulu norma, nanti baru ada kamera. Boleh, lurus dulu, resmi dulu. Iya. 3, 2, dari sini, karena dari sana tadi saya tidak terlihat. Kelamaan pegangan. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan-pesan dan harapan bagi dokter baru kita, Dr. Dian Novita Fitriani. Silakan, Prof. Terima kasih. Sidang. Sudah siap dibacakan? Saya tadi warawiri ngecek nasinya udah ada. Diumumkan tidak ngecek nasi makan siang. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi dokter, terutama dari perusahaan nasional ya. Jadi lengkap kayaknya hari ini, termasuk pemberi beasiswa ya. Tadi di belakang dan Anda sudah dinyatakan dengan yudisium cum laude ya. Oh ya, perlu juga saya sampaikan, Ibu Dian ini IPK-nya 4,0. Jurnalnya Scopus Q2 itu 2, satu sudah publish dan sudah terindeks di Scopus, satu menunggu publish ya. Mudah-mudahan diikuti Pak Ilham ya. Pak Ilham sini. Jadi saya laporkan aja sekalian ini belum selesai. Kita telah berusaha membimbing saudari dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami, dan keberhasilan saudari merupakan bukti atas kesungguhan, dan saya tahu Anda sungguh-sungguh sampai saya lagi di Bogor aja Anda kejar itu bimbingan, dan ketekunan saudari dalam menempuh segala rintangan selama menempuh pendidikan.
Saudari Dr. Dian Novita Fitriani, kami bangga pada saudari, jadikanlah ini peristiwa yang sangat penting atau sejarah penting dalam hidup saudari yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan dalam menempuh kehidupan yang akan datang. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Dian Novita Fitriani dan tentu saja ungkapan rasa bahagia kepada keluarga saudari. Sejak hari ini berakhir tugas kami sebagai promotor, sebagai pendidik, tapi mudah-mudahan hubungan baik tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap Mbak Dian bisa menjaga integritas sebagai alumnus dari Universitas Pajajaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Unpad yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudari Dr. Dian Novita Fitriani. Kami tim promotor, saya sendiri, Profesor Dr. Akbar Gajari sebagai ketua, Profesor Dr. Jenny Ratna Suminar sebagai anggota. Bu ini profesornya baru turun, Bapak Ibu tepuk tangan juga. Respon dilakukan Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi Ibu Dr. Nindi Aristi, yang kebetulan lagi sedang bertugas di Jakarta sebagai anggota. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Akbar atas pesan-pesan dan harapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Dian Novita Fitriani menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Utama Pustaka Nasional, Bapak Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Desa Informasi, Ibu Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta rekan-rekan dari Perpustakaan Nasional, khususnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Yang saya hormati juga anggota kehormatan TRS Deputi Dokumentasi Indonesia, Prof. Agus Krismana dan Prof. Lili, dan rekan-rekan dari KSKI, serta keluarga dan juga rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Tak terkira rasa syukur saya hari ini telah melewati masa yang tak mudah dan tidak sebentar. Akhirnya saya bisa merasakan sidang promosi Doktor Ilmu Komunikasi pada program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Ucapan syukur dan juga terima kasih saya sampaikan kepada tim promotor, Prof. Akbar, Prof. Jenny, bulan kami ini yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan saya dan juga selalu memotivasi saya di tengah kesibukan beliau. Juga kepada Prof. Dini, Prof. Andi, Pak Dadang, Pak Dr. Dadang, para tim oponen yang begitu detail memberi masukan untuk kesempurnaan disertasi saya. Saya juga ucapkan terima kasih karena banyak perhatian dan motivasi yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan studi ini. Juga kepada staf administrasi Pak Edi, Pak Bunia, Pak Yudi, Pak Herman, terima kasih atas semua bantuan khususnya terkait administrasi yang sering saya repoti. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Sekretaris Utama beserta jajaran pimpinan dan juga dimension yang telah memberikan dukungan dana untuk berupa beasiswa pendidikan sehingga saya dapat menempuh dan menyelesaikan studi doktoral ini dengan baik.
Bapak Ibu, sesungguhnya perjalanan studi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa dari ibu saya. Terima kasih kepada Ibu yang atas suaranya tak pernah putus. Dan saya terus dan juga terteguhkan yang menjadi sumber kekuatan saya dalam menempuh proses pendidikan ini. Doa dan penghormatan tinggi-tingginya saya juga persembahkan kepada almarhum bapak saya. Beliau terpulang ketika saya semester 2. Meskipun beliau telah berpulang, nilai-nilai kehidupan, keteladanan dan juga doa beliau senantiasa menjadi cahaya penunjuk dalam setiap langkah perjalanan rekada kehidupan saya. Yang terkhusus juga pada almarhum Bapak Presiden Sono, sosok yang sudah seperti orang tua saya sendiri. Saya tidak mungkin berdiri di sini saat ini tanpa dukungan beliau. Beliau orang pertama yang selalu mendukung saya untuk menempuh studi doktor dengan segera. Teringat waktu itu, waktu ada kesempatan beasiswa di Puskesmas, beliau langsung jawab, jika ada kesempatan langsung ambil. Padahal waktu itu saya belum ada pikiran atau rencana untuk S3 dengan waktu yang secepat itu. Waktu itu juga dari kantor sebenarnya tidak boleh karena harus 5 tahun PNS. Tapi ternyata Allah sudah memberikan banyak kemudahan. Ini sudah bantu Allah. Ternyata peraturan BKN memperbolehkan tugas belajar dengan minimal 1 tahun PNS. Karena saya waktu itu baru 2 tahun PNS. Seharusnya beliau ada di sini saat ini. Tapi memang kami berkata lain. Jika masih ada, saya akan dengan bangga bilang, Opa, saya sudah dokter. Beliau berpulang H2 ketika sebelum saya seminar usulan riset. Terima kasih juga kepada Mbak Nita, putri beliau yang juga hadir, yang selalu sudah memberikan semangat. Meskipun kau tidak sempat menyaksikan pencapaian akhir dari studi ini, karena ini adalah hal yang diharapkan beliau. Semoga setiap ikhtiar yang berkembang di dalamnya menjadi sumber kebanggaan bagi ini. Terima kasih telah menjadi alasan untuk terus belajar, bertahan, dan menyelesaikan perjalanan ini. Juga untuk teman-teman usaha nasional, Ibu Woro, Yoyo, terima kasih karena beliau yang pertama mengawali program ini dan selalu motivasi saya setiap hari untuk segera dapat. Ibu Anjar, Pak Agus, Mbak Dwi, Mbak Rini, Yusta, teman-teman dari Pusdika yang selalu mendukung dan memberikan penghiburan untuk teman-teman tengah studi kedokumentasian Indonesia. Terima kasih Mbak Lydia yang sudah datang dari Semarang. Terima kasih Pak Agus, Prof. Dini, dan Mbak Usul, teman-teman dari KSI. Terima kasih juga kepada teman-teman Niswa dan lain sebagainya. Tak lupa juga terkhusus untuk Kepala Dinas Pustakaan dan Kearsipan Kabupaten Cimalu serta rekan-rekan di masyarakat Cimalu. Terima kasih telah menerima saya dengan hangat. Meskipun awal berangkat dengan banyak keraguan dan sangat jauh, tapi di titik ini saya sangat bersyukur bisa melakukan penelitian di sana dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mendukung dan mendoakan saya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses studi dan penyelesaian sendiri dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga tadi dari Dr. Dian Novita Fitriani, karena memang pencapaian dokter beliau pasti atas sumbangsi dan dorongan juga dari banyak pihak, dan tentunya juga dari jajaran Bapak Ibu promotor serta penelaah yang ada di sini. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Perpusnas yang sudah hadir, juga teman-teman dari Perdokumentasian Indonesia, Karya Studi Kedokumentasian Indonesia KSKI ya, yang sudah hadir di sini. Ramai sekali ya tamunya, membuat kita juga bahagia gitu ya.
Jadi pertanyaannya semangat, pokoknya panjang-panjang tadi ya. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para promotor. Tadi di samping kanan saya ada Profesor Dr. Atwar Bajari, ya. Iya, Profesor paling membawa kebahagiaan di mana-mana, ya Profesor Dr. Bajari. Kemudian ada Profesor Dr. Jenny Ratna Suminar, ya. Ibu saya tercinta yang mengajak saya jadi dosen di Tikom 4. Nuhun Bu, terima kasih ya. Baik, selanjutnya ada Profesor Dr. Engkus Kuswarno. Di sini profesor di Komplek Kewaliaan Ketua RW. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tim penelaah ada Profesor Dr. Ninis Damayani. Yang baik dan lembut tutur katanya, ya kan? Merasa sebagai promotor mungkin juga ya. Baik, berikutnya ada Dr. Dadang Sugiana. Bapak saya tadi bukan hanya pencinta KUS Plus, tapi juga pembina KUS Plus se-Indonesia Raya ya. Baik. Nah, berikutnya ada Profesor Dr. Adi Iman Sulaiman. Nah, ini diimpor dari Purwokerto ya, dari Unsur. Beliau alumni sini. Terima kasih Prof sudah selalu mengakui Unpad sebagai alma mater tercinta. Tadi saya sempat cari-cari Prof Adi ya. Ternyata Prof Adi ini dikenalnya sebagai profesor guru besar belusukan ya. Amin. Karena memang punya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan dengan memadukan pentahelix gitu ya Prof ya. Dan guru besar pertama juga divisi Unsur ya Prof ya. Jadi itu bangga saya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya sendiri Dr. Ira Mirawati sebagai Ketua Sidang Wakil Dekan Bidang Kurikulum Kerjasama dan Riset di Kawasan Utama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap rasa syukur, maka kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada tim promotor, representasi guru besar, tim penyangga serta hadirin, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dian Novita Fitriani menerima ucapan selamat dari Dewan Penguji Sidang dengan didampingi oleh keluarga. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan tim penguji dan tim promotor. Pada keluarga, kami persilakan. Yang mau mendokumentasikan boleh maju ke depan. Di 15 ketemu lagi di saya. Sehat. Masih jadi dosen. Oh masih ya? Belum jadi dosen. Oh siap. Salaman dulu ya. Kasih sudah ada. Ya, sesi foto bersama. Baik, hitungan ke-3, 2, 1. Jadi Bapak Ibu izin. Mungkin salam literasi Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Salam komunikasi. Ini wajib. Kalau nggak 3, 2, 1.
Kepada anggota keluarga dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sesi foto bersama tim penguji dan tim promotor. Tanpa keluarga. Selanjutnya sesi foto bersama tim promotor saja. Bisa datang di mana? Oke, terima kasih. Rangkaian acara sidang promosi doktor telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya pada seluruh tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ya Kak? Besok. Besok. Oh iya. Sukses ya. Kalau boleh ada ikutan program jadi orang lihat semua ya, makasih banyak ya. Nanti ketemu lagi. Insyaallah. Monggo, Binaras. Siap. Oh, nggak mau ya. Silakan ya, semua. Kita ikut. Itu final ingat maksudnya apa? Seperti dari KR. Satu sini satu sama. Satu dua tiga. Oh iya, pas 2 tahun. Bisa deh pengalaman. Harusnya dari apa nih lah.
Ada kaumnya ya. Jangan mau, aku pakai komplit. Ada bagian ada cus. Dari dia didorongin. Oh ya, ini ya Mas. Nah, ini angkat isi kapan? Tadi ya, tadi Biasa dulu. Komunikasi. 3, 2, 1, lagi. Ikan.
Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Maaf ya, maaf.